Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumarni, NPM 2021116. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, dan proses perkembangan anak. Yang pertama yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama itu bisa dikatakan dengan bahasa ibu adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak mulai dari ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jadi proses bahasa pertama itu bisa dikatakan learning. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi pada waktu ke waktu dalam proses pembelajaran anak-anak, yaitu mempelajari bahasa kedua dia memperoleh bahasa pertamanya. Pada umur sekitar 6 minggu, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Contohnya yaitu biasanya bayi itu mengatakan ibu, bu, kunci, ci. Yang ketiga ada maem, biasanya tuh seperti itu. Itu merupakan contoh proses dari bahasa pertama. Oleh karena itu, tahap-tahap pemerolehan bahasa pertama ini adalah tahap linguistik yang terjadi atas beberapa tahap, yaitu tahap pengocehan, tahap satu kata, tahap dua kata, dan tahap menyerupai atau play speed. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa kedua, pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh oleh manusia setelah di pemerolehan bahasa pertama dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna. Kegunaan bahasa kedua hanya baiklah. Setelah saya menjelaskan tadi pemerolehan bahasa pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemerolehan bahasa kedua. Jadi proses pemerolehan bahasa kedua ini adalah bahasa yang diperoleh oleh manusia setelah pemerolehan bahasa pertama. Dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna, kegunaan bahasa kedua hanya dapat aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Sedangkan proses pemerolehan bahasa kedua terjadi jika seorang pemerolehan bahasa setelah menguasai bahasa pertama, atau merupakan proses seorang mengembangkan keterampilan dalam bahasa atau bahasa asing. Bahasa kedua diperoleh setelah penguasaan dari bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Perbedaannya yaitu penguasaannya B1 melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan B2 melalui proses pembelajaran. Pembelajaran B2 terdapat diperoleh melalui pendidikan yang formal. Mampu menyebarkan suatu informasi hanya dengan cara sengaja dan sadar. Hal ini berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama yang sifatnya alamiah, serta dengan cara tidak sengaja atau tidak sadar. Bahasa kedua tadi ada penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi, yang kedua ada faktor usia, yang ketiga ada faktor penjajahan formal, yang keempat ada faktor bahasa pertama, yang kelima ada faktor lingkungan. Dari pembelajaran bahasa yang kedua tadi ditentukan oleh berbagai faktor. Hal ini sesuai dengan berbagai hipotesis dalam pembelajaran bahasa kedua, bukan suatu hal proses yang sederhana. Setelah menjelaskan tadi proses pembelajaran bahasa kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan anak. Perkembangan anak pada usia 1-2 tahun, dalam periode ini si kecil akan tumbuh dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu, Bunda disarankan untuk mengajak si kecil berbicara seiring mungkin. Karena dengan mendengar suasana berkomunikasi dengan Bunda, kemampuan berkomunikasi si kecil juga akan ikut berkembang. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya dalam umur 1-2 tahun ini harus diajak berinteraksi. Orang tua itu harus mengajak anaknya untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran bahasa anak.
perkembangan anak tadi ada usia 1 sampai 2 tahun, yang kedua ada perkembangan anak 2 sampai 3 tahun. Di sini dijelaskan bahwasanya dari sisi motorik, jika si kecil sudah berusia 2 sampai 3 tahun, umumnya mereka sudah bisa berjalan atau berlompat pada kisaran usia ini. Selain dari sini, motorik sisi psikologis si anak juga akan tampak lebih jelas ketika memasuki fase ini. Jadi biasanya yang belum bisa berjalan, yang belum bisa melompat pada usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada perkembangan anak usia 3 sampai 5 tahun. Dalam fase ini, usia ini umumnya kemampuan anak mulai dari berbahasa, kognitif, sensorik, dan emosional sudah mengalami perkembangan. Si kecil ini mulai dapat mengenal pertemanan di mana mereka akan mulai untuk berinteraksi sosial. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya di mana tempat mereka berinteraksi sosial, di situ mereka akan mudah untuk menemukan pertemanan. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.